Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, dengan berpersingkat waktu yang sama-sama kita hormati Ibu dosen yang selaku pengampu mata kuliah ketamansiiswaan dan yang saya hormati teman-teman yang hadir pada pembelajaran hari ini. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lucy Triana Dewi dengan NPM 24.1055.335 dan teman saya Fauzul Hamdi dengan NPM 23.1055.357 dan teman saya Putih Andini dengan NPM 24.1055.347. Baiklah, judul presentasi kami pada hari ini yaitu sejarah berdirinya perguruan ketamansiiswaan. Baiklah, presentasi pertama yang akan disampaikan oleh Putih Andini dan presentasi kedua yang akan disampaikan oleh Fauzul Hamdi. Kepada mereka kita persilakan. Baiklah, saya akan membahas poin pertama yaitu sejarah dan latar belakang berdirinya perguruan taman siswa. Perguruan taman siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara karena komitmen beliau di bidang pendidikan sangat tinggi. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tertanggal 16 Desember 1959. Sebagai wujud penghargaan dan penghormatan pemerintah atas jasa beliau di bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri perguruan taman siswa juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Perguruan Taman Siswa Padang berdiri sejak Agustus 1957. Salah seorang pendirinya adalah almarhum Kiai Haji Yusuf Nur. Ketika itu menyelenggarakan pendidikan tingkat SD, SLTP, dan SMU. Pada tanggal 1982, orientasi pendidikan dikembangkan pada tingkat akademi dengan mendirikan Akademi Pertanian dan Peternakan atau Apertana dengan status terdaftar dari Mendikbud melalui SK nomor 134-SK-PP.1/1985 pada tanggal 17 Mei 1985. Mencermati berbagai fenomena seperti meningkatkan jumlah lulusan SMU atau SMK yang tidak tertampung di PTN, perkembangan iptek yang demikian cepat, serta mengingat perjuangan dan cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya didasarkan kepada ketersediaan sarana dan prasarana, maka pada tahun 1987 dimekarkanlah program pendidikan tinggi di Taman Siswa menjadi Universitas Taman Siswa atau Unitas Padang yang berdiri dari 3 fakultas yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Hukum. Unitas senantiasa mengikuti perkembangan iptek diiringi dengan imtak untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan disiplin ilmunya. Pengelolaan akademik didukung oleh staf pengajar dan karyawan yang profesional yang tidak perlu diragukan lagi eksistensinya. Untuk menjamin lulusan seluruh program studi yang ada pada Universitas Taman Siswa Padang telah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Yang kedua, B. Kondisi masyarakat pada zaman kolonial di bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. 1. Ekonomi. Kolonialisme memperkenalkan sistem ekonomi yang berfokus pada ekspor seperti rempah-rempah, kopi, gula, dan minyak bumi. Kolonialisme juga memperkenalkan uang kertas dan logam yang mendorong munculnya perbankan modern dan Hindia Belanda. 2. Pendidikan. Pemerintah Belanda mengatur pendidikan di Indonesia sehingga pendidikan lebih mencerminkan kepentingan politik dan budaya Belanda.
Namun kebijakan politik etis Belanda juga memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia, seperti 1. Pendirian lembaga pendidikan formal, 2. Penerapan metode pengajaran barat, 3. Keturunan bangsawan pribumi dapat belajar di sekolah Belanda, 3. Munculnya golongan pelajar, 4. Golongan terpelajar dapat mengenal dunia internasional. 3. Kebudayaan. Kolonialisme meninggalkan beberapa karya seni budaya yang tercampur dengan budaya Indonesia, seperti tarian, nyanyian, dan bahasa. Kolonialisme juga menyebarkan agama Kristen termasuk ke sekolah-sekolah. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1, yaitu yang ketiga pada poin C, kegiatan Selasa Kliwon. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada hari Selasa Kliwon diantaranya: yang pertama pengajian rutin, yang kedua pentas seni, yang ketiga ziarah ke makam, yang keempat melakukan amalan seperti zikir, wirid atau sembahyang hajat. Selasa Kliwon atau Anggara Kasih merupakan hari yang istimewa dalam budaya Jawa dan Bali. Hari ini merupakan puncak dari tradisi puasa selama 40 hari yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Beberapa hal yang terkait dengan hari Selasa Kliwon diantaranya: yang pertama, kuburan orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon biasanya dijaga selama 40 hari. Yang kedua, masyarakat Jawa sering ziarah ke makam pada hari Selasa Kliwon untuk mencari berkah. Yang ketiga, weton Selasa Kliwon memiliki jumlah Neptu 11, yaitu gabungan dari 3 hari Selasa dan pasaran Kliwon. Selanjutnya itu poin D, 7 asas taman siswa sebagai dasar untuk mewujudkan hidup tertib, damai, salam bahagia. Yang pertama, hidup merdeka. Pendidikan bertujuan mencetak individu yang merdeka, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Ini berarti anak didik didorong untuk berpikir mandiri dan tidak bergantung pada kekuatan atau pihak luar, baik dalam hal ideologi, cara hidup, maupun pengambilan keputusan. Yang kedua, hidup tertib dan damai. Dalam kemerdekaan yang diberikan, pendidikan juga harus mendorong keteraturan dan kedamaian. Ini bukan hanya tertib secara sosial, tetapi juga harmoni dalam diri anak didik antara kebebasan dan tanggung jawab. Pendidikan harus menciptakan warga negara yang mampu hidup dalam masyarakat dengan rasa damai dan harmonis. Poin ketiga, yaitu metode Among. Metode pendidikan yang digunakan oleh taman siswa dikenal sebagai Among, yang berarti membimbing dengan kasih sayang tanpa memaksa. Guru bertindak sebagai pembimbing atau pamong, memberikan kebebasan pada anak untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya, namun tetap diarahkan dengan penuh cinta kasih. Yang keempat, menggunakan peradaban bangsa sendiri. Pendidikan harus berakar pada kebudayaan dan peradaban bangsa sendiri. Artinya, taman siswa mengedepankan pengajaran yang menanamkan nilai-nilai adat, istiadat, serta kearifan lokal dari Indonesia tanpa terpengaruh oleh penjajah budaya asing. Yang kelima, memeratakan pendidikan, diakses oleh semua kalangan tanpa diskriminasi kelas sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Taman siswa mengedepankan pendidikan yang merata bagi semua anak bangsa agar kesempatan memperoleh ilmu dan pengembangan diri dapat dirasakan secara adil. Yang keenam, hidup mandiri. Pendidikan di taman siswa menekankan pada kemampuan individu untuk hidup mandiri. Setelah menyelesaikan pendidikan, anak didik diharapkan bisa berdiri di atas kaki sendiri, memiliki kemampuan untuk mencari nafkah dan mengatur hidupnya tanpa bergantung pada pihak lain. Adapun poin yang terakhir itu yang ketujuh, mengabdi kepada sang anak. Semua aspek dalam pendidikan ditujukan untuk kepentingan anak didik. Pendidikan di taman siswa memandang bahwa anak adalah pusat dari segala usaha pendidikan. Mengabdi kepada sang anak berarti memberikan perhatian penuh terhadap kembang potensi, karakter dan kemanusiaan mereka. Sesi selanjutnya tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya silakan
tulis komentar, dan kami selaku kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, dan saya sebagai moderator mengucapkan salah dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.